gitu loh Mbak. Ya, nah itu kita lakukan. Nggak taunya selesai rapat hampir tengah malam, saya pukul 3:30 pagi dapat telepon, gitu. Diminta untuk merapat ke kediaman ketum. Lalu kemudian kita bergeser itu ke jam 6 pagi itu di Pak SB selaku ketua MTP di Kias. Ada pejabat teras Demokrat ya, ada beberapa orang sehingga saya ada beberapa belas ya, yang ikut hadir di rapat itu. Nah, itu disampaikan bahwa Nasdem dan PKB sudah membuat kesepakatan sendiri, sepihak, ya, dengan mengusung Mas Simantan dan wakilnya Mas Muhaimin, gitu ya, Pak Muhaimin wakilnya. Ya? Bang Herzaki ini, maaf saya potong sebentar. Siapa yang pertama kali menginformasikan pada Partai Demokrat yang kemudian untuk informasi? Sudirman Said. Sudirman Said. Jadi gini, kami dapat informasi di Rabu, dengar malam. Habis itu kemudian kami ya kaget sehingga tim 8 kami itu mendatangi rumah Pak Sudirman Said. Ya di Bambu Apus. Ya. Tapi tolong kada Demokrat kok kalau dengar ini jangan kemudian malah nyari-nyari rumahnya Pak Sudirman Said. Nggak, beliau orang baik. Jangan dicari-cari, beliau orang baik, beliau hanya messenger. Jangan kill the messenger, ya. Menyampaikan, setahu saya pembincangannya adalah bahwa Nasdem dan PKB sudah membuat kesepakatan baru berdua saja dengan mengusung Simantan dan Muhaimin Iskandar. Nah, Demokrat mau ikut atau tidak? Itu gimana gundah dan gulananya kita, Pak? Ini kita langsung mengarah pada Demokrat mau ikut atau tidak? Iya, seperti itu Mbak. Kira pembincangannya itu. Jadi bukan bagaimana nih, ada masukan nggak nih? Aduh gimana ya? Kita udah punya kesepakatan nih, bertiga koalisi perubahan. Tapi kok Nasdem buat kesepakatan sendiri gimana ya? Saya juga pusing nih. Misalnya enak ngomong. Oh gitu, kaget dong dilaporkan. Nah begitu dilaporkan paginya kita coba hubungin Simantan. Kita mau dengar langsung. Karena inilah adab pemimpin kami gitu loh Mbak. Meskipun dengar sana sini orang yang dipercaya, tapi kita merasa masih harus orangnya langsung nih. Kita ingin dengar gitu. Kita hubungin ternyata katanya di Surabaya. Ya meskipun kemudian saya dikoreksi sama teman-teman, nggak di Surabaya, dia di Jombang. Tetapi pada saat perbincangan telepon di pagi atau WA itu, seingat saya, bilangnya sedang di Surabaya. Jadi saya ingatnya dalam otak saya, oh di Surabaya. Mohon maaf gitu. Ya di Kamis pagi itu Surabaya. Kemudian katanya nanti sore kembali, kita ketemu sore. Ya. Nah kemudian sore kok delay pesawatnya, akhirnya baru bisa dihubungi. Adalah ngapain ini nunggu lama sekali nggak jelas, kita telepon aja. Kita telepon, seingat saya maghrib, lewat maghrib dikit kalau nggak salah, seingat saya. Apakah menjelang maghrib? Pokoknya seputar maghrib lah, seingat saya. Menjelang apa setelah dikit, lewat maghrib dikit. Itu sekjen kami, Bang Teguh Rifki, yang tim 8 menelpon. Didampingi oleh Bang Iftitah yang juga tim 8 dari kami. Ya. Dan mohon maaf ini, saya sampaikan apa adanya, direkam telepon itu Pak. Karena kita tahu, kalau nggak direkam nanti dia banyak bohongnya nih. Karena udah kejadian, karena kan ini perselingkuhannya terjadi. Nggak boleh nanti kita dikerjain nih, diomongin di mana-mana. Karena kan pintar merangkai kata nih. Sosok yang ini nih, Simantan ini, pintar banget merangkai kata dan membuat, mengkondisikan sehingga seakan-akan kebenaran itu bukan di tangan Allah, tapi di tangan dia gitu, ya kan? Nah, kita rekam. Saya dengar betul, saya ada di situ di lokasi pada saat ditelepon itu. Mantan, benarkah Nasdem dan PKB membuat kesepakatan baru dengan mengusung Simantan dan Muhaimin? Wah, dia bilang, dia masih ngeles Mbak. Oh bukan kesepakatan baru katanya. Ya, Nasdem dan PKB memang mengusung saya dan Pak Muhaimin. Bingung nggak Pak? Bingung nggak ini? Bingung nggak ini bahasa Indonesianya di mana ya? Inilah keahlian berkata-kata dia bilang. Kita bilang mengusung kesepakatan baru, dia bilang bukan. Tapi Nasdem dan PKB bersepakat mengusung saya dan Pak Muhaimin. Nah, apa bedanya? Tapi bilang bukan kesepakatan baru. Ditegaskan lagi oleh sekjen kami. Berarti benar cawapresnya Pak Muhaimin. Iya benar, Muhaimin Iskandar. Iya benar. Udah kita tutup teleponnya langsung. Jadi jangan bilang bahwa kita tidak mau komunikasi atau tidak bisa ditelepon. Buat apa? Kita bersama hampir setahun. Mohon maaf, kita menghitungnya 7 Oktober, Mbak. Kita nggak ngitung piagam 14 Februari. Kenapa? Komitmen kita adalah sejak 7 Oktober yang tadi Ketum bilang, ini adalah petarungnya Simantan juga. Itulah kita berhitung sebagai komitmen kita habis-habisan di lapangan. Belum ada komitmen tertulis. Nah, komitmen tertulis kan baru 14 Februari. Silakan kalau teman-teman yang di sebelah bilang, ah kan baru sebentar, baru ini, baru lamaran, baru ini belum jelas. Aduh lah, jangan banyakkan bohong lah, udahlah. Ya maksudnya, udah jelas Anda
mengingkari, ya. Anda mengingkari kesepakatan, ya, yang selama ini sudah kita buat bersama bahwa kita bertiga, ya, berdiri sama tinggi, ya, duduk sama rendah, kita setara dan sejajar. Jika ada apa-apa kita komunikasikan. Tidak ada yang menentukan sendirian, tidak ada yang mengambil keputusan secara sepihak, tetapi ini mengambil keputusan secara sepihak gitu. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan, salam rahayu, selamat datang, selamat berjumpa lagi bersama Gus AA dalam channel Tanda Tanya Politik. Semakin gila semakin asik. Mudah-mudahan kita semua pada kesempatan ini diberikan umur panjang, sehat selalu, banyak rezekinya, dihindarkan dari semua musibah. Amin amin ya robbal alamin. Bapak Ibu hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air, Anies Baswedan dan Surya Paloh salah pilih lawan politik. Tindakan bocah dari Surya Paloh, tindakan bocah dari Anies Baswedan adalah merupakan pengkhianatan yang nyata kepada Demokrat yang sudah 1 tahun terakhir melakukan kesepakatan politik. Kalau kesepakatan antar individu terjadi pengkhianatan, maklumlah. Tapi kalau kesepakatan antar partai, jelas itu kesepakatan yang tertulis, teradministrasi, dan tidak bisa dianggap main-main. Jika tidak bisa disanksi hukum, maka akan terjadi sanksi perdata atau sanksi sosial. Sanksi hukum paling beberapa tahun, sanksi perdata mungkin denda, tapi sanksi sosial itu akan membuat Surya Paloh dan Anies Baswedan tidak akan pernah bisa jadi apa-apa dan tidak akan pernah bisa berbuat apa-apa. Artinya Anies Baswedan, Cak Imin dengan Surya Palohnya itu akan kekurangan suara, akan kalah di Pilpres, bahkan mungkin akan ada karma. Saya sudah mengatakan berulang kali, ala laknatullah ala dzalimin. Allah melaknat para pengkhianat. Surya Paloh seorang pengkhianat, Anies Baswedan seorang pengkhianat, Cak Imin seorang pengkhianat. Saksikan saja kehancuran dari para pengkhianat. Kalau ketika mereka berkoalisi sudah berkhianat, maka pasti suatu saat kalau mereka berkuasa, sifat pengkhianatan ini akan berbuah menjadi pengkhianatan kepada bangsa dan negara Indonesia.
Dan saya pastikan para pengkhianat ini seperti Surya Paloh, Anies Baswedan, Cak Imin gak akan bisa jadi presiden, gak akan bisa berkuasa, gak akan bisa jadi wakil presiden. Karena pengkhianat itu tempatnya bukan di istana. Pengkhianat itu tempatnya kalau tidak di penjara jadi tempat sampah. Pengkhianat itu sampah, maka sampah buanglah ke tempat sampah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.